Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil nalqahu wa ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembahasan ilmu tajwid dan tahsin tilawatil Quran. Pekan lalu itu sudah kita selesai membahas tentang makharijul huruf dan sudah kita latih bersama-sama la'allakum tujadibuna fi buyutikum. Mudah-mudahan bisa dilatih di rumahnya untuk diulang-ulang. Baik. Malam hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf halaman 143 untuk buku yang lama. Untuk buku yang baru 132. Maksudnya buku yang baru ini cetakan yang terbaru Baik. Halaman 143 tentang sifat-sifat huruf. Yang mana pembahasan ini sangat penting untuk kita bahas tentang sifat-sifat huruf. Banyak perkataan para ulama tentang pentingnya mengenal sifat-sifat huruf ini. Di antaranya adalah perkataan Imam Jazari rahimahullah taala, beliau berkata, setiap huruf itu berserikat dengan yang lainnya dalam satu makhraj. Tidak bisa terbedakan kecuali dengan sifatnya. Dan setiap huruf yang berserikat dengan yang lainnya dalam sifat tidak bisa terbedakan melainkan dengan makhraj. Jadi bab makhraj dan sifat ini saling ada keterkaitannya, Tidak bisa kita hilangkan huruf ini, kita hilangkan sifatnya. Sifat huruf untuk ini kita hilangkan makhrajnya, tidak bisa tuh. Bisa tuh mengucapkan huruf sin huruf sin atau huruf shin tanpa sifatnya. Gimana tuh? Tidak bisa tuh bilang harus ada itu dia. Itu namanya tafashi. Dalam sifat hurufnya adalah tafashi, al-intishar wal ittisa', menyebar dan meluas. Apanya yang menyebar itu? Suara huruf shin itu. Suara huruf shin mulai dari makhrajnya sampai ke menabrak belakang gigi seri kita. Belakang gigi seri kita yang atas maupun yang bawah. Menyebar. Kalau itu hilang, minasyaitonir rajim. Huruf apa itu? Antum bisa bayangkan minasyaiton, enggak bisa kan? Karena hurufnya berbeda kan sifatnya antum hilangkan. Jadi tidak bisa Maka hal ini haruslah dipelajari. Haruslah dipelajari. Baik. Definisi dari sifat secara bahasa, sifat bermakna makna yang melekat pada sesuatu. Itu sifat. Jadi secara bahasa makna yang melekat pada sesuatu. Baik secara hissi, yakni indrawi, seperti putih, hitam, biru, atau yang secara maknawi seperti ilmu, hidup, bahagia, sabar. Ini sifat. Misalkan orang ini hitam, berarti secara indrawi dia, tubuh dia hitam dia. Ini hitam putih orangnya. Ada nggak orang hitam putih?
Sebagian hitam, sebagian berjemur pakai celana, ya kan? Hitam lah dia sebagian ya. Baik, ya. Kemudian secara maknawinya seperti ilmu, orang ini berilmu, orang ini tidak berilmu, atau orang ini penyabar, dia tidak sabar yang ini. Ini sabar, ini tidak. Ya. Maka penting sekali antum untuk mempelajari ini. Ya. Ini secara bahasa. Ya, sama dengan anak yang kembar misalkan. Untuk membedakan anak kembar ini gimana tuh? Dari sifatnya. Si abang ada tompel, ya kan? Dari kecil dah ada. Atau ada babak lah di belakang punggung lah, warna biru, ya, tanda lahir. Untuk membedakannya, ini secara indrawinya. Oh, atau secara maknawinya, si abang ini penyabar, adik tak sabaran orang. Tapi adik orangnya pemaaf, abangnya tak suka memaafkan, ya. Nah, ini ya, untuk membedakan antara huruf yang sama, ya, maka penting kita mengetahui sifat. Kemudian secara istilah, yang dimaksud dengan sifat adalah al-halatul lati ta'ridu lil harfi inda nutq. Keadaan atau suatu keadaan tertentu yang terjadi atau yang datang pada saat kita mengucapkan huruf. Jadi kalau kita lagi mengucapkan huruf, ada bunyi sesuatu atau ya, terdengar sesuatu di situ, maka itu adalah sifat. Seperti huruf shin tadi. Bagaimana mengetahuinya? Para ulama memberikan dua cara. Pertama, dimatikan hurufnya. Yang kedua, ditasydidkan, syiddahkan. Contoh misalkan disukunkan. Untuk mengetahui huruf shinnya apa nih ya? Ash. Ada bunyi itu rupanya itu. Nah, bunyi inilah ya yang disebut oleh para ulama namanya sifat huruf. Sejak mereka belajar dengan gurunya dulu, temurun ya, para sahabat belajar dengan Nabi SAW, kemudian para tabi'in belajar dengan para sahabat, mereka mendapati ini nih, bunyi ini nih. Nah, inilah yang mereka masukkan dalam pembahasan ilmu tajwid. Oh, shin itu pengucapannya harus ada itunya. Ya, kalau yang tidak ada misalkan berarti bukan shin ini. Ya, ini huruf sa dan seterusnya, ya. Nah, ini penting sekali untuk antum mengetahuinya, ya. Faedahnya dalam mempelajari sifat huruf ini, pertama antum bisa membedakan huruf yang sama. Huruf yang sama antara satu dengan yang lain, ya. Tidak bisa antum sembarangan, ya. Semuanya sama ya bunyinya. Antara jim, ya, zal dengan zai sama ya bunyinya. Ya. Idza juljilatil ardu jiljala sama ya bunyinya kan? Salah itu dan nanti, ya. Nah, ini antum harus perhatikan. Karena penting mempelajari sifat. Ya. Sifat ini ya untuk alat, ya, kalau diibaratkan alat sebagai alat untuk mengetahui keaslian suatu emas atau benda, ya. Oh, ini asli atau tidak di intannya. Itu ada alatnya, ya kan? Nah, sifat ini untuk mengetahui hal tersebut, ya. Itu faedah yang pertama, untuk membedakan antara huruf yang sama tempat keluarnya, ya. Seperti anak kembar tadi, untuk membedakan dia, ya, ada namanya sifat. Dari sifatlah untuk membedakannya, ya. Kemudian yang kedua, faedahnya untuk mempelajari sifat adalah untuk mengetahui mana huruf yang kuat dan mana huruf yang lemah. Juga untuk mengetahui mana huruf yang boleh diidghamkan dan mana huruf yang tidak boleh diidghamkan. Ya. Kemudian yang kuat tidak boleh diidghamkan dengan yang lainnya karena ia memiliki kelebihan atas yang lain. Ini ditetapkan supaya keistimewaan huruf tadi tidak hilang. Ya, tidak hilang. Jadi kita mempelajari sifat huruf ini untuk membedakan tadi, serta memudahkan kita untuk mengetahui mana huruf yang kuat, mana yang
lemah dari sisi sifatnya tadi. Sehingga memudahkan kita untuk ini bisa idgham atau tidak. Ini tidak bisa idgham, ini bisa. Nanti ada kaitannya dengan bab idgham ini nanti. Bab idgham ya. Makanya orang yang tidak belajar makhraj dan sifat dia akan kebingungan. Ini huruf idgham atau tidak, ya, susah membedakannya, ya, membedakannya. Tapi kalau dia pelajari itu belum masuk bab idgham saja dia sudah tahu ini huruf ini bisa diidghamkan, ini tidak, ya. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki cara pengucapan huruf yang benar dalam makhrajnya. Ini faedah dari mempelajari sifat, ya. Untuk memperbaiki cara pengucapan. Orang yang tidak belajar makhraj dan sifat pasti salah. Pasti salah. Tidak mungkin dia betul. Dia tidak belajar. Ya. Bisa antum tidak belajar tiba-tiba bisa betulkan listrik misalkan, tidak belajar. Bisa? Ya, bisa ya. Ngetrom ya. Ya. Tidak bisa ya. Intinya ilmu ya. Jadi kalau orang yang baca Quran tanpa belajar akan terjadi banyak kesalahan tuh. Ya kan? Muncullah salah ucap ya. Gairil maghdubi misalkan macam-macam lah kan? Ya. Ar-Rahmanir-Rahim macam-macam lah. Ar-Rahmanir-Rahim. Macam-macam pengucapannya jadinya. Ya. Itu terjadi karena dia tidak belajar, ya. Sulit untuk memperbaiki atau mengucapkan huruf tadi dengan benar, ya, karena tidak belajar. Makanya belajar makhraj dan sifat ini hukumnya wajib. Ya, para ulama ahlul ada sepakat tentang wajibnya belajar makhraj dan sifat. Siapapun yang ingin baca Quran, ya, siapapun yang ingin membaca Al-Quran, kecuali yang tidak mau membaca. Yang tidak mau membaca udahlah, ya, tunggu dibacakan. Okay. Tapi tidak mungkin antum tidak baca. Solat mesti baca, ya kan? Kecuali yang tidak mau solat nunggu disolatkan juga. Dua-duanya tidak enak. Nunggu dibacakan, nunggu disolatkan tidak enak itu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, pembagian sifat huruf. Para ulama membaginya menjadi dua. Ada sifat zatiyah, ada sifat yang aradiyah. Maksudnya zatiyah ini asliyah, sifat asli pada huruf. Arabiyah, yakni huruf hijaiyah. Sifat asli ini tidak bisa antum buang. Ini udah asli gitu, kayak anak lahir gitu. Ada sifat aslinya, tidak bisa antum buang sifat aslinya. Ya, dari lahir misalkan ada tanda biru, antum tidak bisa menghilangkannya. Yang mudah ada tandanya di situ. Antum, ya, kecuali antum merubah ciptaan tadi, kan? Operasi dan sebagainya, ya. Tapi antum tutup bedak, hilang bedaknya ada gitu dia, ya kan? Itu tanda ya, tanda. Nah, ini sifat asliyah atau zatiyah namanya. Ya. Sifat asliyah atau zatiyah ini untuk huruf Arabiyah atau huruf hijaiyah itu terbagi dua. Ada sifat yang memiliki lawan, sifat as-sifat allati, ya, laha did. Yang kedua, as-sifat allati la didda laha. Yang pertama sifat yang memiliki lawan. Misalkan hamas lawannya jahar, syiddah lawannya rikhwah atau rakhawah. Ya. Isti'la lawannya istifal. Memiliki lawannya. Maksudnya memiliki lawan itu misalkan ini besar, ini kecil gitu. Berarti huruf yang memiliki sifat besar tidak mungkin ada sifat kecil selama-lamanya. Ini namanya sifat yang memiliki lawan. Sifat yang ini hurufnya tebal, ini tipis, tidak mungkin hurufnya ini bercampur. Itu campur-campuran, tipis jadi tebal, tebal jadi tipis, campur-campur. Tidak bisa. Ini namanya lawan. Sifat ini berjumlah 10. Ya, 5, 10 dia jadinya. Ada satu yang nanti antara syiddah dan rikhwah ada bainiyah, pertengahan. Ya. Jadi sebenarnya 11 gitu. Tapi itu digabung saja menjadi satu. Karena ini sifat bainiyah itu bagian dari bab itu, ya kan?
antara tebal, antara tertahan dan mengalir. Ya. Kemudian yang tidak memiliki lawan itu berjumlah 7. Ditambah gunnah 1 8, 18 tadinya. 18 sifat yang asli. Kemudian sisanya sifat aradiyah. Aradi itu arad, bukan asli. Ya. Bukan asli. Maksudnya bukan asli adalah sifat yang muncul karena ada sebab. Sifat yang asli muncul karena ada sebab. Ya. Kayak antum misalkan hitam, ada yang putih, ada yang kulitnya merah, ada yang mata biru, ada yang matanya hijau, ya kan? Sebagian orang Turki atau orang ini ada yang matanya hijau. Ada yang mata merah. Banyak berendam, ya kan? Merah, ya, banyak berendam jahe asin. Celik lagi, nak pakai kacamata. Merah. Ya, atau berendam di, ada juga kemasukan sampah, ya kan, merah. Ya. Baik. Yang aradiyah ini yang bukan asli ini muncul karena sebab. Ya, seperti apa? Sifat sabar. Ini kan tak mungkin nih kan? Perlu apa? Belajar dulu. Tidak mungkin tiba-tiba sejak lahir dia sudah sabar gitu kan? Nah, ada waktu prosesnya. Ada prosesnya. Berarti proses ini sebabnya tadi, ya kan? Oh, dia banyak mendapatkan musibah karena sudah terbiasa dia, jadi sabar dia. Ya. Ini sifat yang parodiyah, yang bukan asli karena munculnya ada sebab. Untuk huruf, ya, tadi sifat asli ada berapa? 18 sama gunnah. 18. Ya. Sifat yang aradiyah yang bukan asli untuk huruf hijaiyah itu berjumlah 11. Ada 11. Tadi 18, ini 11. Berarti kalau semua digabungkan ada 29. Ya. Itu semuanya antum harus tunaikan dalam membaca atau melafalkan huruf-huruf Arab tadi. Ya, ada 11. Di antaranya yang bukan asli seperti ikhfa, izhar. Ini munculnya karena ada sebab. Nun mati ketemu dengan hurufnya, huruf izhar, muncul namanya izhar. Nun mati ketemu dengan ikhfa, huruf-huruf ikhfa. Ya, yang 15 itu. Maka muncul namanya ikhfa. Ada tafkhim, tarqiq, ikhfa, idgham, izhar, iqlab, ya, izhar, iqlab, ya. Kemudian mad, qasar, panjang pendek, ya. Kemudian tahrik, sukun. Tahrik itu berharokat, kemudian sukun, mati atau tidak ada harokatnya. Kemudian saktah yang terakhir. Ya, ada 11. Nah, ini semuanya antum harus kuasai. Ya, antum harus kuasai. Ikhfa, idgham, iqlab, izhar, kemudian mad, panjang pendek. Ya, itu antum harus kuasai itu. Jangan panjang pendeknya salah. Yang pendek panjang, yang panjang jadi pendek misalnya. Ya, ini salah ya. Tahrik, sukun, tentang harokat, tentang sukun, mati, kemudian tentang sabta, ya, kemudian tentang tafkhim dan tarqiq. Ini juga antum harus kuasai, ya, supaya bacaannya benar. Supaya bacaan benar, ya. Baik. Oke, kita langsung masuk ke halaman 146. Tapi sebelum lanjut, ini paham nih? Sifat tadi apa? Sesuatu makna yang melekat pada sesuatu baik secara hissi, yakni indrawi, ataupun maknawi. Ya, secara maknawi, ya, secara indrawi seperti hitam, ya kan? Putih dan seterusnya. Kemudian secara maknawi seperti apa? Sabar, berilmu dan seterusnya, ya. Kemudian secara istilah apa? Al-halatul lati, ya, ta'ridu lil harfi inda nutqi. Satu keadaan yang terjadi, keadaan tertentu yang terjadi saat kita apa? Mengucapkan suatu huruf. Az. Ada bunyi-bunyi itu tuh. Keadaan tertentu seperti itu namanya
sifat. Tidak bisa hilang. Kalau hilang, idza zulzilatil ardu zilzalaha, enggak bisa dia. Idza zulzilatil, ya. Baik. Kemudian pembagiannya tadi, ya, kita sudah sebutkan. Insyaallah akan kita bahas secara terperinci satu persatu, ya. Mulai dari sifat yang ada lawannya atau sifat asliyah itu yang ada lawannya sampai ke sifat asliyah yang tidak ada lawan akan kita bahas. Kemudian nanti setelah itu ada sifat yang aradiyahnya, masuk ke izhar, ikhfa, iqlab dan idgham dan seterusnya, tafkhim, tarqiq, ya. Nah, itu juga antum harus perhatikan, ya. Baik, silakan ada yang ingin tanyakan dulu sebelum kita lanjut. Tafadhal. Nah, tidak ada, paham saja? Paham, ya, insyaallah. Baik, kita masuk ke sifat dzatiyah yang memiliki lawan. Ada 10. Yang pertama adalah al-hamsu, lawannya adalah al-jahru. Hamas, kita bahas dulu hamas. Al-hamsu. Secara bahasa al-hams artinya al-khafa. Ya. Ta'rif mana ikhfa? Ikhfa apa? Tersembunyi atau samar-samar, ya kan? Al-khafa, tersembunyi. Ya, itu secara bahasa. Adapun secara istilah enggak bisa antum pahami secara bahasa aja. Hamas itu sembunyi, berarti hurufnya tersembunyi. Nah. Maksudnya apa? Hamas itu al-khafa'u fi sam'i natijata al-infitah, ya. Infitah al-watrain as-sautain. Samar-samarnya di pendengaran kita. Ya, karena sebab natijata infitahi al-watrain as-sautain. Karena terbukanya kedua pita suara antum. Di sini pita suara. Ada kan pita suara, ya? Nah, pita suaranya terbuka. Adami ihtizazihima. Kemudian tidak ada getaran pada pita suara tadi. Ya. Pita suara terbuka, tidak ada getaran. Ya. Pelong aja dia. Wa jarayan katsirin li hawa'in nafas. Serta banyaknya napas atau udara yang mengalir. Ya, napas antum atau udaranya banyak mengalir keluar karena pita suaranya tadi terbuka. Ya. Plong dia. Banyak jadinya udara yang keluar lagi setelah antum hirup tadi sebelum antum mengucapkan huruf itu. Keluar lagi dia banyak. Ini namanya hamas. Jadi ketika mengucapkan huruf-huruf hamas ini, pita suara terbuka, tidak ada getaran. Ya. Kemudian samar-samar di pendengaran, hurufnya tidak terlalu jelas. Karena tadi sebab apa? Banyaknya udara yang keluar tadi, jadi hurufnya tidak jelas, samar-samar dia. Paham di sini? Untuk mengetesnya itu antum lihat hurufnya dulu. Ada 10 huruf yang memiliki sifat hamas ini. Imam Al-Jazari menyebutkan, ya, sifatuha jahru warikhum mustafil mufathum muswat wa daddakun mahmusuha fahasahu syakhsun sakat. Fahasahu syakhsun sakat. Hurufnya ada 10. Fahasahu sya kha sa sa ka ta, ya. Fahasa ha hu syakh sun sakata. Ada 10 tuh. Ya, ada 10 hurufnya. Nah, ketika mengucapkan huruf-huruf ini, ya, maka antum akan dapati hurufnya tidak terlalu jelas,
ya, pita suara ini pelongnya dia, terbuka dia, tidak ada getaran. Untuk mengujinya antum letakkan aja jari ke sini. Nah, antum pegang nih pita suara di sini di tengah tenggorokan itu. Kemudian antum sukunkan huruf hamas ini seperti huruf sin. As. Ada enggak getarannya? Pelong aja ini dia. As. Karena pita suaranya terbuka. Kemudian banyak udara yang keluar. As. Ya kan? Coba tutup giginya. As. Berarti sifat hamas sudah salah tuh. Kalau tidak keluar gigi nutup atau bibirnya tidak bisa. Mesti posisinya gimana? Sin, ujung gigi di gigi, ujung lidah di gigi bawah, kemudian antara gigi atas dengan gigi bawah seri ada celahnya, ada celah sempit tuh, jalur sempit. Nah, suaranya keluar dari celah yang sempit itulah dia. Ya kan? Banyak udara yang keluar. Itu caranya untuk mengujikan. Kemudian huruf sinnya tidak terlalu jelas. As. Tidak seperti huruf a jelas gitu ya. Hamzah. A jelas. As tidak jelas ya. Ada suara yang lebih tadi karena udaranya banyak keluar. Kenapa enggak dibaca as? Itu jelas tidak bisa ya, karena itu sudah menjadi sifatnya. Sifat aslinya ya, dari sanaknya sudah huruf Arab itu sudah ada bunyi seperti itu. Dan memang dahulu bangsa Arab mereka terbiasa mengucapkan dengan begitu ya, dengan tajwid, dengan tajwid kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, dengan bertajwid ya. Seiringnya waktu ya kan, mulai jauhnya dari bahasa Arab, mulai mereka kurang tuh. Orang Arab aja huruf sinnya masih salah-salah ya kan, perlu belajar gitu kan. Nah, ini seiringnya waktu ya kan, mereka sudah meninggalkan hal tersebut ya. Baik. Ditambah lagi orang Arab suka ngomong bahasa Inggris ya kan, bahasa Arabnya ditinggalkan ya. Baik. Nah, ini pernah terjadi ketika Syekh Ibnu Utsaimin mengisi kajian ya, bertanya dengan bahasa Inggris. Moderatornya pun pakai bahasa Inggris ya kan. Kata Syekh, nahnu Arabi katanya. Itu orang Arab. Bahasa Arab gitu Aku ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris. Ditegur sama Syekh, nahnu Arabi. Takallam bil Arabiyyah katanya. Ngomong bahasa Arab. Ya, bahasa Inggris. Apalagi orang Arabnya suka bahasa. Mulai jauh lagi pengucapan dari hurufnya tadi ya. Nah, ini terjadi ya kan. Baik. Kemudian yang antum harus perhatikan ya, sifat hamas ini ada baik tatkala hurufnya berharokat ataupun sukun. Fathah, kasroh, dhammah, sukun, bertasydid, selalu ada sifat hamas ini. Hanya saja yang perlu antum perhatikan, dalam keadaan sukun dan bertasydid itu lebih tampak, maksudnya lebih banyak gitu, dibandingkan dengan dalam keadaan berharokat fathah, kasroh ataupun dhammah. Jadi ketika antum mengucapkan huruf seperti huruf ta misalkan, ta, tidak boleh ca berlebihan. Ya. Ti, tu. Itu sudah ada hamasnya. Baru ketika sukun nampak at. Baru nampak. Ya, ini yang tuh sebenarnya tidak boleh berlebihan. Ca, ci, cu misalkan. Wa ci ni wa zi tu, ya kan? Cu gitu kan. Seperti ya, mengubah huruf jadinya ya. Ini termasuk kesalahan. Apalagi diganti dengan sin. Ca, ti, tu, at. Jadi sin jadinya. Nah, ini salah ya. Bercampur dengan huruf sin. Baik, ini antum harus perhatikan. Jadi ketika sukun itu lebih tampak dibandingkan berharokat. Ya, intinya tidak boleh berlebihan tadi dalam pengucapannya. Karena sebagian qari ada yang bacanya kayak gitu. Wati ni wazai anam ta alaihim anam ta ya kan? Itu masuk kesalahan.
Baik. Baik, kita hafalkan huruf-huruf hamas ini ya. Ikuti ya. Fahathahu syakhsun sakat. Ha? Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Baik. Sekarang coba tutup, nak boleh lihat bukunya, tutup matanya. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Bisa ya? Fahathahu syakhsun sakat. Lebih cepat lagi. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, antum hafal itu. Ya, ada 10. Berarti nanti sisanya dari 29 huruf hijaiyah sifatnya jahar tuh lawannya tuh. Jahar. Apa itu jahar? Nah, lawannya ini. Ya. Secara bahasa jahar kebalikan dari hamas. Jelas. Kalau hamas tadi sama-sama dia, enggak jelas. Ya. Pengucapannya. Maka jahar kebalikannya al-jahru artinya jelas. Adapun secara istilah adalah al-wuduhu fi sam'i natijata tadam al-watrain as-sautain, yaitu jelasnya di pendengaran. Ya, karena akibat atau sebab dari tertutupnya tadamul atau al-watrain as-sautain, tertutupnya kedua pita suara. Kedua pita suara antum tertutup, kemudian wa ihtizazihima, ada getaran. Ya, ada getaran pada kedua pita suaranya. Karena tutup, dia tertutup, ada getaran. Kemudian wan hibas kathirin hawa nafas, serta sedikitnya atau tidak banyaknya udara yang mengalir. Ya, ada mengalirnya tapi tidak banyak. Jadi jangan sampai jahar itu tidak ada udaranya. Ada. Macam mana antum tidak bernapas gitu kan? Ada. Tapi tidak seperti huruf-huruf hamas yang banyak keluarnya ya. Baik, seperti antum membuka gigi sedikit ya. Buka gigi banyak, itu dia, keluar banyak dia. Nah, begitulah sifat hamas dan jahar. Hamas itu karena pita suara terbuka, banyak udara. Jahar karena pita suaranya tertutup, sedikit ya. Baik. Ini pengertian dari jahar. Hurufnya sisa dari huruf-huruf hijaiyah tadi dari hamas 10, dari 29 diambil 10, berarti sisa 19 huruf merupakan huruf-huruf jahar, yaitu huruf ain, huruf zai, huruf ra, huruf zal, huruf ta, huruf dha, huruf nun, huruf hamzah, huruf ya, huruf lam, huruf mim, huruf qaf, huruf ghain, jim, ba, waw, alif, dad dan dal, semuanya jahar. Jadi ketika antum mengucapkan huruf ghain misalkan, itu jahar ya. Tidak boleh banyak udara yang keluar. Huruf zai juga tidak boleh banyak udara yang keluar. Huruf zai. Ya. Misalkan antum baca az, tidak banyak udaranya. Tidak boleh ditiup. Ini salah nih, bercampur dengan huruf sin. Ya. Ini sering terjadi seperti itu, ya. Baik. Nah, ini kita sampaikan, jangan sampai dia bertukar ini. Karena kebetulan ada di gambar tuh sin dengan zai. Kenapa diberi contoh gitu? Karena memang sering salah orang tuh. Zai dicampurnya dengan sin. Az ujungnya tuh. Udah betul dia nih az. Ujungnya dikasih sin. Salah. Ya, seharusnya zazizu ya. Baik, tidak boleh ada sin ujungnya. Baik, ini termasuk kesalahan.
Nah, untuk mengetahui huruf ini ya jelas di pendengaran, pita suaranya tertutup, antum tekan aja sini. Kemudian sukunkan huruf apa dulu? Huruf ya, ba misalkan. Ya, silakan antum sukunkan ab, 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 ab. Ada terasa nih? Ya. Karena udaranya tadi itu yang membuat getaran itu. Huruf hamzah kan? A, 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 a. Ya. Huruf apa lagi? Huruf ghain kan? Au. Lebih tampak lagi itu getaran itu. Ya. Huruf waw, au. Ada getaran enggak? Hah? Ada ya? Nah, inilah caranya. Kemudian untuk mengetahui sedikitnya udara, antum tinggal letakkan aja jari. Misalkan huruf waw, au. Banyak nggak? Sedikit ya kan? Ada tapi sedikit. Nah, ini antum harus perhatikan. Bahasannya. Barakallahu fiik. Udah masuk nih, enggak terasa ya. Silakan azan dulu. Setelah azan kita tutup. Baik ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 sifat. Nanti tinggal antum praktik di rumah. Ya, antum sukunkan hurufnya untuk mengetahui ini hamas, ini jahar, sukunkan ya. Coba aja nanti af, az, as, af, au, antum sukunkan di rumah nanti ya, untuk mengetahui dan melatih huruf hamas dan jahar ya. Untuk insyaallah ya, kemudian nanti antum pekan depan sudah paham itu, nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Baik. Sebelum ditutup ada pertanyaan enggak? Ada? Tidak ada, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.